Ya, berikutnya kita akan membahas mengenai teorema-teorema yang berhubungan dengan sifat terurut pada bilangan real, ya. Ada beberapa teorema yang dia itu diturunkan baik berdasarkan sifat maupun definisi yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, teorema pertama ya mengenai sifat terurut pada bilangan real ya terdiri dari beberapa pernyataan ya, mana teorema 1 ini selain menunjukkan kepositifan tadi pada sifat terurut juga menunjukkan ketaksamaan pada bilangan real ya. Jadi isi teorema 1 ya kita diberikan sembarang bilangan real A, B, C ya, di mana A, B, C ini ya akan berlaku jika A tadi yang kita miliki ini kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Nah, ini menyatakan keterurutan ya. A berarti kurang dari B, B kurang dari C kan biasanya A kurang B kurang C. Ya, gitu ya. Lalu yang kedua, jika A kurang B, maka A ditambah C akan kurang dari B tambah C. Kemudian, ya, jika A kurang dari B dan C lebih dari 0, maka A, C kurang dari B, C. Ya, atau biasanya secara sederhana kalau kita punya A kurang B, kalau kedua ruas ya kita kalikan dengan C, yang dia itu adalah C lebih dari 0, maka AC kurang dari BC, tidak merubah tandanya, kata kita kan biasanya sederhananya seperti itu. Lalu yang keempat, jika A kurang dari B, ya, dan C-nya kurang dari 0 atau C-nya bilangan real negatif, maka AC lebih dari BC ya. Lihat perubahan tandanya ya. Lalu yang kelima, jika A itu adalah bilangan real positif, maka 1 per A juga adalah bilangan real positif. Lalu yang terakhir, jika A itu adalah bilangan real negatif atau A itu kurang dari 0, maka 1 per A juga adalah bilangan real negatif atau 1 per A-nya kurang dari 0. 6 pernyataan ini adalah isi dari teorema 1. Ya, karena teorema 1 ini ada banyak ya, maka yang akan Ibu buktikan adalah teorema 1 I1 sampai dengan teorema I3. Sedangkan sisanya kalian coba sebagai latihan dan akan kita diskusikan pada forum yang disediakan. Ya, kita mulai dengan membuktikan teorema 1 ya, bagian dari I1 ya. Pernyataannya berbentuk implikasi ya, yang diketahui ya berarti adalah A, B, C adalah anggota bilangan real. Lalu fakta yang berikutnya dari pernyataan I1 adalah A itu kurang dari B dan B itu kurang dari C ya. Nah, yang akan kita buktikan adalah yang ini ya, setelah kata maka, yaitu A kurang dari C. Nah, akan dibuktikan itu. Bagaimana langkahnya? Karena ini adalah teorema pertama, berarti clue-nya kita akan membuktikan ini menggunakan definisi yang sudah kita punyai. Ya. Di sini A, B, C anggota bilangan real berarti nanti semua sifat-sifat aljabar yang telah kita bahas pada pertemuan berikutnya akan bisa kita terapkan untuk pembuktian. Nah, lalu kita lihat dari yang kita ketahui A kurang B. Nah, berdasarkan definisi 2, maka A kurang B itu adalah sama dengan B kurang A, anggota himpunan bilangan real positif. Sedangkan pernyataan B kurang C atau tulisan ini ya, berdasarkan definisi 2 itu sama dengan C kurang B, anggota bilangan real
positif. Nah, dari sini ya, kemana arah kita? Arah kita tadi adalah ke A kurang dari C ya. Supaya mudah karena di sini diketahuinya kita arahkan ke bilangan real positif, maka A kurang C juga bisa kita definisikan berdasarkan definisi 2. Berarti A kurang C itu sama dengan C kurang dari C kurang A anggota bilangan real positif. Nah, berarti kita punya ini B kurang A anggota bilangan real positif dan C kurang B anggota bilangan real positif. Ya, maka kita arahkan supaya C kurang A anggota bilangan, himpunannya ketinggalan ya Ibu nyebutnya, C kurang A anggota himpunan bilangan real positif. Nah, arahnya sudah terlihat ya. Berarti yang pertama berdasarkan sifat keterurutan kita gunakan saja sifat tertutup pada penjumlahan pada himpunan bilangan real ya. Kita jumlahkan antara B kurang A dengan C kurang B. Kita tambahkan ya. Sehingga kita peroleh B kurang A ditambah C kurang B adalah anggota himpunan bilangan real positif. Ya, kenapa masih tetap anggota dari P ya? Karena berlaku sifat tertutup. Kemudian ya, di sini kita mau C dengan B ya. C dengan A ya, C dengan A. Berarti tinggal bolak-balik saja ya menggunakan sifat aljabar. Berikutnya ini kita pakai berarti definisi pengurangan ya, B kurang A itu sama dengan B tambah negatif A. Kemudian karena kita mau mengelompokkan C dengan A berarti tinggal kita tukar saja ya. Letak C ke sini, negatif A ke sebelah sini. Berarti kita menggunakan sifat komutatif ya, komutatif penjumlahan menggunakan A2 ya. Jadi langkah ini bisa di skip, tidak masalah ya. Sebenarnya ini membuka tanda kurung saja ya, menghilangkan tanda kurung. Lalu berikutnya ya, tadi karena komutatif maka B tambah negatif B menjadi 0 ya berdasarkan A3. Kemudian C tambah negatif A-nya tetap. Lalu 0 tambah C tambah negatif A itu juga masih tetap himpunan bilangan real positif karena juga sifat tertutup penjumlahan pada P. Nah, di sini bisa alasannya A4, bisa juga kalian tambahkan misalnya koma sifat tertutup pada P. Ya, kemudian dengan aljabar lagi 0 ditambah sesuatu adalah sesuatu ya, berdasarkan apa? Berdasarkan A3 ya, atau bisa juga alasannya berdasarkan teorema ya. Teorema berapa yang ada Z-nya ya. Lalu nah, C tambah negatif A anggota himpunan bilangan real positif, maka berdasarkan definisi pengurangan, C tambah negatif A ini sama saja dengan C kurang A. Ya, masih merupakan anggota himpunan bilangan real positif. Yang artinya berdasarkan definisi 2, ya, berarti di sini alasannya bisa ditambah definisi pengurangan dan definisi 2, ya, artinya A kurang dari C. Sehingga teorema 1 bagian I terbukti.